Kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta. Cuman anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi anak Anda tidak ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan sampai. Anda punya putra-putri? Punya. Usia sekolah? Usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini ancamannya di pasal 87-nya itu, ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan di dalam barak militer, dipakein baju tentara, kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum. Udah cukup. Nah mengenai itu terbukti atau tidak, semua saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya. Ketika Anda ingin melaporkan seseorang, apakah Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu Pak? Saya kalau mau ke barak saya nggak berani karena Kenapa? Perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu dibegitukan lah dalam tanda kutip, dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega, makanya saya melihat di berita-berita, di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak kita saksikan itu bagaimana kegiatan mereka di barak militer itu. Mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Instrukturnya maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang itu yang melatih di dalam itu. Dan baik militer ataupun sipilnya. Oh, itu kan temuan KPAI juga seperti itu salah satunya. Ya. Artinya Pak Adel, Anda memang ingin menggunakan hak Anda sebagai warga negara ya? Sebagai warga negara selaku orang tua yang anaknya sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah di barat. Jangan sampai. Oke.